layar televisi ini tampak baik-baik saja gitu ya sob. Namun apabila kita perhatikan ya sob, lebih detail lagi ya sob. Nah, si teks atau tulisan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih sob, di depan kita ada garapan televisi ya sob. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dahulu saya aturkan banyak terima kasih buat para sobat yang telah support channel ini. Semoga para sobat semua diberikan kelancaran dalam rezeki dan tentunya kesehatan. Amin. Kerusakan pada televisi ini, gambar bergetar dan bergaris di bagian bawah, yang mana kita telah lihat di cuplikan awal video tadi ya sob. Baik sob, gak usah lama-lama lagi ya sob, kita langsung oprek aja ya sob. Kalau dilihat dari penyakit seperti itu ya sob, biasanya nggak jauh-jauh dari elko itu ya sob. Namun di sini kita coba akan lihat terlebih dahulu ya sob, dari kondisi fisiknya. Di sini kalau kita lihat dari kondisi fisik ya sob, nampak si elko itu semua mulus, semua utuh ya sob, tak ada yang kembung gitu ya sob. Kita akan coba untuk melakukan pengukuran tegangannya gitu ya sob. Sob, gak usah dilila-lila cendenya sob, kurang ukur lah tegangannya, kayak orang balikin lah ya sob mesinnya. Cari posisi yang enak dulu sob, biar katempo gitu ya sob. Nah, cukup di sini ya sob ya, semoga terlihat. Dan seperti biasa sob, kabel hitam atau prob hitam kita colokan ke ground tabung. Dan sekarang kita akan coba colokan si televisi ini sob. Nah, lampu indikator pun menyala dan si tabung pun langsung bergetar, itu tandanya dia TV ini on. Dan coba kita akan ukur tegangannya ya sob. Kita akan colok dulu si 110 nya sob. Di sini terbaca 109, di sini pun sama 109. Untuk di vertikal ya sob, di kaki 1 apakah ada, di sini normal 2-3 volt normal, dan kaki 2 24-27 volt normal, dan kaki 3 2-3 volt bagus, kaki 4 kita lewat, dan di kaki 5 12-15 normal ya sob. Di kaki 6 di sini 24-28, kisaran 24-28 ini normal ya sob. Dan kaki terakhir di kaki 7 2-4 volt, di sini terbaca 3 volt normal ya sob. Nah, coba kita akan lari ke bagian 5 volt, di kaki junior ya sob. Nah, apakah terbaca ya sob, terbaca ya sob, 4-5 volt 5 volt terbaca ya sob. Dan coba kita akan cari yang 8 volt di IC kromanya ya sob, apakah dia hadir. Ada sob, 7 volt 8 volt, kemungkinan atau dapat dipastikan juga ya sob, ada bagian elko gitu yang udah lemah, udah menurun dari nilai-nilainya ya sob. Coba untuk 8 volt di bagian blok suara ya sob, hadir ya sob. Untuk yang 5 nya ada juga ya sob. Lanjut kita ukur satu persatu si elkonya, dan kita ini matikan dulu si TV nya. Nah, di sini kita akan coba melakukan pengukuran elkonya ya sob. Dan di sob. Coba kita cari lagi yang lainnya ya sob. Untuk si kapasitor atau elko pendukung vertikal ini sob. Pengukuran seperti ini juga ya sob, bisa jadi alternatif atau jadi pilihan ketika kita tidak memiliki yang namanya ISR buat pengukur elko itu sendiri ya sob. Memang alangkah lebih bagusnya gitu ya sob, kalau kita ada alat yang namanya ISR itu
karena memang dia pakemnya gitu ya sob, fungsinya memang dia dikhususkan untuk pengukur elko gitu ya sob. Cuman ya ini bisa jadi solusi atau bisa jadi alternatif gitu ya sob, dimana kita tidak memiliki ESR itu. Yang jelas ini dua ini sob. Nah untuk sementara ini coba kita akan eksekusi kapasitor atau elko dua ini ya sob ya. Ntar sob, solder ini belum dipanaskan, soldernya belum dipanaskan sob, kita panasin dulu ya sob ya. Sambil nunggu solder kita panas, kita ngopi dulu ya sob, ngopi dulu. Sob, lanjut. Ini solderan sudah panas, kita akan lepas si elko yang dua itu ya sob. Sebelumnya kita kasih biasa sob, kasih daging dulu untuk mempermudah di dalam penyedotan. Sudah terlepas satu. Untuk ukuran elko-nya 220 mikro 16 volt ya sob. Ntar kita cari penggantinya. Ini sob, 220 mikro 16 volt. Kita ganti yang sama ya sob. Coba kita akan pasangkan. Jangan sampai terbalik ya sob. Ini sob, elko yang kedua dengan ukuran 0,47 mikro 50 volt. Ntar ya sob, kita cari lagi. Biasa sob, jangan cabutan deui sob. Nah, ini sob, 0,47 mikro 50 volt. Nah ini yang sudah rusak ya sob, yang sudah rusak. Dia punya warna hitam dan kita ganti pakai dengan yang warna biru ya sob. Ini yang rusaknya kita goletin saja. Coba kita akan pasang untuk elko yang kedua, 0,47 mikro 50 volt. Pemasangan si dua elko sudah beres, dan sekarang kita akan coba untuk mengujinya ya sob, apakah penampakan di layar itu masih seperti di awal, bergetar dan bergerigi seperti ragaji gitu ya sob. Nah coba kita akan copkan ya sob, apakah sudah baik-baik saja. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator langsung menyala. Mana tadi remote sob, coba kita on kan. Oke, si tabung pun sudah ada reaksi ya sob, sudah bergetar. Itu tandanya si televisi ini sudah on. Ntar sob, maaf, receivernya belum dihidupin. Oke sob, receiver pun sudah hidup, dan kita tengok hasil gambarnya seperti apa. Sebentar sob, seperti biasa corongnya kita angkat dulu sob dari tempat duduknya, dan kita akan tengok ke layar di kaca ya sob. Nah tuh sob, gambar sudah mulai bagusan dari yang video di awal itu ya sob. Geriginya pun nampak sudah hilang. Coba kita akan tengok channel yang lain. Nah jadi seperti itu aja ya sob ya. Jadi kendalanya ada di bagian elko tadi ya sob. Nah jadi untuk perbaikan kali ini ya sob, seperti ini aja ya sob ya. Semoga ya sedikit banyaknya ada manfaat gitu, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mangga atuh kasadayana, hatur nuhun.